Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadang Bertayasa di channel Iyuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang di-request oleh Afif Hidayatullah. Kode sahamnya Indo. Nama perusahaannya yaitu PT Royalindo Investa Wijaya Tbk. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod ya. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, di sini kita ganti dulu kodenya Indo ya. Kemudian kita enter. Nah, kalau kita lihat grafik Royalindo ini dari bulan Januari sampai bulan Desember, selama setahun terakhir, harga sahamnya dari bulan Januari itu naik ya, sideways. Kemudian dari bulan Januari itu dia sideways, kemudian di bulan Maret itu dia naik, menyentuh puncak tertinggi di harga 260. Kemudian harganya turun lagi. Kemudian nanti di bulan September itu naik lagi, kemudian sideways, kemudian di bulan Desember ini, di bulan November itu turun, harga sahamnya turun, kemudian menyentuh di harga 109-an seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya dari bulan November ya, tanggal 1 November. Kita lihat dulu data broker summary-nya. Nah, di sini kita ganti dulu Indo ya, kode sahamnya Indo. Kemudian di sini kita ganti 01. Kemudian bulan 11 sampai tanggal 9 ya, 09 tanggal bulan 12. Kemudian kita show. Nah, berdasarkan data broker summary-nya, kalau kita lihat di sini total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual, kalau kita hitung secara keseluruhan, maka kita bisa simpulkan di sini terjadi masif distribusi. Artinya terjadi distribusi dalam jumlah yang cukup besar. Nah, kelihatan di sini YP menjual 3,4 juta lot, kemudian CP menjual 2,1 juta lot dari saham yang mereka jual seperti itu. Nah, di sini kelihatan kalau kita hitung secara keseluruhan terjadi distribusi yang masif ya. Jadi, selama sebulan terakhir, itu investor besarnya distribusi. Nah, jadi jangan dulu kita masuk. Kita lihat dulu, kita biarkan dulu sideways. Kita perhatikan dulu, ketika terjadi akumulasi, barulah kita masuk ke perusahaan PT Royalindo Investa Wijaya ini. Oke, sekarang kita ingin lihat data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan data peta kepemilikannya, dari hasil riset saya, dengan mengumpulkan data dari SRO Bursa Efek dan data-data dari sekuritas, maka saya mengetahui bahwa perusahaan PT Royalindo Investa Wijaya ini 20% sahamnya sudah dalam bentuk scriptless atau dicetak secara digital. Kemudian kepemilikan investor besar di perusahaan PT Royalindo ini itu jumlahnya sebesar 20,9%. Ini kepemilikan yang sangat kecil. Sedangkan investor retail itu memiliki 79,1%. Kepemilikan investor retail di perusahaan PT Royalindo Investa Wijaya ini sangat besar. Nah, hal ini bisa menyebabkan harga sahamnya itu susah naik. Kenapa? Karena investor retail memiliki keterbatasan dana untuk melakukan aksi borong ya, atau hajar kanan. Nah, kalau kita ingin investasi, sebaiknya jangan investasi di perusahaan seperti ini. Kenapa? Karena harga sahamnya akan sangat sulit sekali naik. Kalau untuk trading bolehlah, kita beli hari ini, kemudian kita jual beberapa bulan kemudian. Kalau untuk di trading kan masih bisa lah, karena investor besarnya juga masih memiliki barang di sini. Jadi kalau mereka hajar kanan atau HK, itu pun
tidak signifikan tentunya, karena mereka juga tidak mau mengambil risiko melakukan aksi borong dalam jumlah yang signifikan sekali ketika mereka memiliki barang dalam jumlah yang sedikit seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Mas Afif Hidayatullah. Bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.